waktunya. Iya. Ini ada beberapa yang harus kita bahas mengenai pengambilan keputusan, Pak. Siap. Ya. Mungkin dari selama ini Bapak pernah mengalami beberapa masalah atau beberapa kasus yang memerlukan penanganan seperti itu. Sudah. Iya. Mungkin Pak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam hal itu, yang pertama mungkin kita cari dulu identifikasi permasalahan atau kasusnya. Setelah itu kita pahami dulu apa kasusnya tersebut, kemudian dampaknya akan seperti apa. Setelah itu baru nanti dapat diketahui apakah kasus itu berdilema etika ataupun rujukan moral. Jadi setelah beberapa tadi yang dilewati, maka nanti akan terjawab apakah ini masuknya pada dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi ada pemisahan dulu. Jadi setelah diketahui kasusnya baru diketahui ini rujukan moral atau dilema etika. Iya betul, cari dulu ya, beberapa ini permasalahan, ini alternatifnya, ini penyebabnya, nanti dapat terlihat mana yang masuk rujukan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang dilakukan di sekolah kami ketika mendapatkan permasalahan seperti tadi, karena di sekolah kami punya tim, Bu, ada wali kelas, ada wakasek, bahkan ada guru BK, yang utama saja wakasek, maka kami panggil atau berembuk mencari beberapa alternatif ataupun pemecahan untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kami punya tim. Jadi ada tim untuk penanggulangi suatu masalah. Iya betul. Dirembukkan dulu. Iya, ada wakasek, bahkan ada guru BK yang lebih sangat spesifik dalam mengatasinya. Dan itu bersama-sama kami lakukan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama mungkin kami menyampaikan dulu permasalahan kepada rekan-rekan, kemudian kita cari identifikasi dulu permasalahan, kemudian kita cari alternatif pemecahan, dan termasuk penyebab kenapa masalah ini muncul. Setelah itu baru kami berdiskusi bersama tim kami dari Wakasek dan Guru BK untuk mencari dari beberapa alternatif tersebut keputusan yang paling tepat di dalam menyelesaikan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Jadi kami tetap bermusyawarah. Jadi ada bermusyawarah dengan teman-teman yang ada di sekolah. Iya betul. Sangat berhubungan dengan cari. Hal-hal apa saja yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, karena ini adalah lembaga, maka yang utama kita terlepas dari permusyawarah dulu atau berdialog dulu dengan tim kami, dengan para rekan. Setelah itu baru kami menentukan langkah-langkah penyelesaian. Jadi yang utama adalah tetap kami berdialog, menyelesaikan, mencari identifikasi kasus, kemudian mencari alternatif dan akhirnya menentukan solusi dari masalah tersebut. Jadi ada langkah-langkah tertentu ya Pak dalam mengambil suatu keputusan. Betul, ada langkah. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau jadwal dan tempat atau waktu itu kami lihat dulu permasalahannya di kasusnya. Kalau memang itu kasusnya kecil, akan harus lebih cepat diselesaikan, maka itu biasanya kami berebut dan cepat ditanggapi untuk ini. Tetapi jika kasus tersebut
kompleks lah Bu, itu banyak. Maka kami perlu waktu untuk membahasnya bersama tim kami. Jadi kita tergantung kepada kasusnya. Kalau kasusnya itu, maaf, semua kasus pasti harus diselesaikan. Tapi kalau ringan kasusnya atau ya tidak terlalu berat, mungkin kami berembuk dan bisa langsung mencari solusi. Tapi kalau kasusnya itu kompleks, panjang, harus memerlukan waktu yang panjang, maka kami biasanya menentukan waktu-waktu yang harus diselesaikan, termasuk tempatnya pun. Jadi ada waktu kalau untuk menyelesaikan yang rumit seperti itu ya Pak? Iya, betul. Jadi punya waktu. Ada waktu mungkin mengambil keputusannya perlu berembuk dulu seperti itu, dan dari pihak mana yang terkait yang harus dalam menyelesaikannya itu. Iya, betul. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau seseorang itu bahkan banyak mungkin Bu, karena kami punya tim, ya timnya seperti yang tadi, kami punya wali kelas, kami punya wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarana, wakasek humas, dan kami pun punya BK. Nah, itu menjadi faktor yang membantu kami selaku kepala sekolah di dalam mencari keputusan yang tidak terlalu yang paling tepat dari beberapa penyelesaian. Jadi ada tim atau rekan yang membantu itu, jadi banyak ada tim gitu ya? Ya betul Bu. Ya. Kami punya banyak Jadi rekan. sangat membantu dalam mengambil keputusan. Betul. Ya, bukan seorang saja, ya, jadi banyak. Pengambilan keputusan tidak hanya oleh Bapak sendiri, Tidak, ya, tapi kami ya, tidak. jadi Kami selalu berembuk, kami selalu berdialog. Bermusyawarah. Iya, berdialog, bermusyawarah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Di dalam hikmah mungkin ya, hikmah yang kami ambil di dalam menentukan keputusan yang utama, bahwa masalah itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dicari solusi. Itu artinya, dan solusi tersebut harus tepat formulanya, karena kalau tidak tepat mungkin dari kasus tersebut bisa muncul lagi kasus. Makanya nanti perlu tim kami menentukan alternatif dan keputusannya itu sangat tepat, agar nanti tidak menimbulkan kasus kembali dari kasus yang sudah diambil. Berarti Pak, ya dalam pengambilan keputusan itu pada intinya mungkin Bapak ya selalu berembuk, dimusyawarahkan. Iya. Kemudian ada tim khusus atau orang-orang tertentu, kalau seperti Bapak bilang tadi wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, sarana, mungkin termasuk guru BK ya, semua. Bahkan kalau kasusnya berhubungan dengan masyarakat, pasti kami pun melibatkan komite juga. Komite dan mungkin tokoh-tokoh masyarakat juga ya, bisa betul. dipanggil seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Juga itu pun dievaluasi. Apakah ini ketepatan tepat atau tidak, kami mengambil keputusan. Jadi ada langkah-langkah pengambilan keputusan seperti betul, itu ya Pak? Betul, ya. betul. Pada intinya ya barusan dari apa yang Bapak bicarakan, yang Bapak sampaikan, kalau begitu dalam pengambilan keputusan itu selalu berpihak untuk kepentingan orang banyak ya Pak? Iya, betul. Dan kemudian tidak selalu memperhatikan nilai-nilai kebajikan, dan ya, tentunya betul. mungkin harus bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Betul, jelas. Karena ini lingkungan sekolah, jelas harus berpihak kepada siswa, tidak ada yang dirugikan siswa. Juga yang intinya seperti yang Ibu barusan terakhir, kami harus mempertanggungjawabkan apa keputusan yang dapat kami ambil. Iya. Jadi tidak lepas dari untuk kepentingan orang banyak, dan selalu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, dan untuk selalu dipertanggungjawabkan. Betul Bu. Ya. Terima kasih Pak atas paparannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, khususnya supaya saya bisa dapat mengambil
keputusan dengan tepat seperti itu. Oh, Terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.